Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di stand kami 15 kelas B yang menganggotakan 4 orang. Saya sendiri Syafruddin, kemudian Ibu Mulyani Yusuf, Suflana, dan Muhammad Hasbi. Kali ini kami mengusung tema lingkungan ramah anak. Dari 4 CGP yang bergabung di kelompok kami telah mempunyai prestasi masing-masing. Yang pertama, saya sendiri. Saya mengusung tema untuk prestasi kelas berteman. Kemudian Muhammad Hasbi mengusung tema pelita atau pengembangan tradisi digital dalam pembelajaran. Selanjutnya, Ibu Mulyani Yusuf mengusung tema kreasi berangkas atau kreasi melalui barang bekas. Dan selanjutnya Ibu Suflana mengusung tema daftar sampah atau gerakan daur ulang sampah. Inilah hasilnya. Coba. Saya Syafruddin, guru SDN 14 Tangga-Tangga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Di Lokakarya 7 ini, saya mengusung tema untuk saya, yaitu kelas beriman. Kelas beriman itu adalah akronim dari kelas yang bersih, indah, dan nyaman. Hal yang mendasari saya mengusung tema ini adalah melihat minat dan semangat belajar bagi murid itu mulai turun. Sehingga saya berpikir, apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan minat dan semangat mereka. Nah, tujuan dari program ini adalah program ini mampu meningkatkan minat dan semangat belajar murid sehingga mereka lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyani Yusuf SPD dari SD Negeri 0 Bala, Kecamatan Tugu. Kali ini saya memiliki tema yaitu kreasi berangkas atau kreasi barang bekas. Nah, saya mengambil tema ini karena latar belakangnya ini yaitu kita ketahui bersama bahwa kreativitas merupakan hal yang penting terutama pada usia dini. Nah, di sini setiap hari kita menemukan sampah di lingkungan sekolah. Nah, dengan alasan inilah sehingga saya mengangkat aksi nyata saya yaitu kreasi barang bekas. Nah, adapun tujuan dari program saya yaitu meningkatkan kreativitas murid melalui media barang bekas. Nah, untuk mewujudkan semua apa yang menjadi program saya, di sini ada langkah aksinya yaitu yang pertama pada awalnya saya melakukan koordinasi bersama dengan kepala sekolah, lanjut dengan rekan sejawat, lalu saya berdiskusi dengan peserta didik dalam hal ini sebagai objek utama untuk program ini. Nah, dengan program ini pastinya kita menemukan tantangan ya. Di sini tantangannya yaitu program ini walaupun di sini kita menggunakan barang bekas, tetapi pada akhirnya kadang-kala kita kan membutuhkan biaya. Nah, sementara di sekolah kami ini sangat minim biaya. Tapi adapun kelebihannya dari program saya ini yaitu dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian pada peserta didik. Yaitu, nah, tindakan yang akan saya lakukan yaitu saya terus berkolaborasi bersama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid saya. Nah, sebagai salah satu bukti dari program yang sudah berjalan selama kurang lebih dari 1 bulan ini ya barang-barang yang sudah langka, tetapi alhamdulillah kami masih menemukan. Ini kami kenal dengan nama untuk daerah saya yaitu karung goni. Nah, siswa bersama dengan kami membuat pola dan membuat pola dari kertas, lalu kita gunting dengan memakai ini seperti ini pola tersebut.
kita tempelkan pada karung boni ini, lalu kita gunting sesuai dengan sketsa yang sudah kita bikin. Nah, seperti ini contohnya. Terus lanjut, ada pun barang bekas dari botol yang sudah kami lakukan bersama murid, yaitu ini botol dari Sprite, ini botol dari Sprite, terus botolnya saya gunakan sebagai vas bunga dan tutupnya saya gunakan sebagai bunga. Nah, itulah salah satu contoh dari hasil aksi nyata saya selama 1 bulan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi, asal sekolah SMPN Satap Tanda Surah. Untuk gelar aksi nyata kali ini yang saya sampaikan yaitu pengembangan literasi digital dalam pembelajaran yang disingkat dengan PENITA. Nah, apa yang menjadi latar belakang dari aksi nyata ini? Yang pertama, paradigma pendidikan yang berpihak pada murid yang sesuai dengan kondisi alam dan zamannya. Kemudian yang kedua, menyesuaikan kondisi zaman yang serba digital. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan murid yang lebih suka bermain gadget saat ini. Kemudian apa tujuannya? Yang pertama, bagaimana murid lebih dekat dengan teknologi yang ada sekarang. Kemudian yang kedua, bagaimana memudahkan murid mendapatkan sumber belajar yang lebih praktis dan lebih kekinian. Yang ketiga, bagaimana guru menerapkan pembelajaran digital dalam pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian selanjutnya menjadi langkah aksi nyata untuk dalam pelaksanaan aksi nyata ini, yang tentunya yang pertama yaitu bagaimana mengkomunikasikan dengan pimpinan, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian tentunya tidak lupa berkomunikasi dengan siswa atau murid itu sendiri. Nah, kemudian untuk refleksi program ini ada 2, yang pertama kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya bahwa yang pertama mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini, bagaimana penggunaan gadget itu yang secara masif terjadi di kehidupan itu bisa diterapkan di dalam pembelajaran. Kemudian menyesuaikan juga kondisi saat ini juga, yaitu termasuk gurunya, bagaimana menyesuaikan dalam pembelajaran. Adapun yang menjadi dampak negatifnya kalau bisa dikatakan, yang pertama bahwa ketika penggunaan digital itu secara masif dilakukan oleh murid, maka tentunya bisa berdampak negatif. Misalnya mengakses yang konten-konten yang negatif oleh murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana konsentrasi dalam setiap pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprana dari SDE 013 Mojopahit. Di Lokakarya 7 kali ini, saya mengusung tema Garda Sampah, yaitu gerakan daur ulang sampah. Mengapa garda sampah? Karena saat ini masalah sampah sangatlah penting, karena dalam pengelolaan sampah dapat menimbulkan banyak musibah. Mulai dari longsornya tumpukan sampah, banjir berbagai wilayah, dan pencemaran lingkungan. Dengan sembarangan juga menimbulkan pemandangan yang tidak nyaman, sehingga mengelola sampah membutuhkan kerjasama yang baik. Tujuan di program kali ini untuk sebagai budaya positif di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran murid pentingnya kebersihan lingkungan. Ketiga, menumbuhkan keterampilan murid dan mengelola sampah melalui 4R. Menumbuhkan rasa tanggung jawab agar lingkungan tempat mereka berada tetap bersih. Kemudian, langkah-langkah apa saja yang saya lakukan? Yang pertama adalah menguras dengan belanja jajanan non-plastik atau membawa bekal dari rumah. Kemudian menggunakan kembali barang yang ada, menggunakan alternatif lain seperti menggunakan tisu, mendaur ulang sampah. Kemudian refleksi dari program ini sendiri, yaitu karakter siswa dapat terpupuk dengan baik apabila kita bisa memberi tantangan yang tepat pada mereka. Untuk memenuhi program daur ulang sampah ini yang diawali dengan pengawasan dari guru di sekolah, baik itu orang tua siswa dan seluruh masyarakat di lingkungan. Inilah beberapa karya yang telah dihasilkan dari program ini, hasil dari mendaur ulang sampah tersebut. Mulai dari
di sini adalah merupakan sebuah barang yang sudah tidak terpakai lagi, yang awalnya tidak terpakai. Ini adalah salah satu dari tasbih yang sudah tidak dipakai, kita rangkai menjadi sebuah karya yang sangat luar biasa. Ini semua adalah karya-karya siswa kami. Alhamdulillah, dengan melihat semua ini, insya Allah kedepannya program ini bisa dilanjutkan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.